Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau menjelaskan mengenai mengajar dan faktor pengaruh. Kelompok kami beranggotakan Anisatun Nadhirah dengan NIM 156 dan saya Ahmad Zaidil Wafa dengan NIM 187. Kita langsung ke definisi mengajar. Menurut Darsono, mengajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Di sini mengajar merupakan bagian dari proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran ada pihak guru sebagai pengajar dan siswa sebagai yang diajar. Mengajar berorientasi pada kegiatan mengajarkan materi tentang pengembangan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sarana pembelajaran. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dimyati dan Mujiono juga menjelaskan, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Kita lanjut saja ke faktor yang mempengaruhi dalam mengajar. Yang pertama adalah faktor internal yang berisi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk tingkah laku atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah adanya proses pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran dapat dibuat dengan berbagai macam cara. Sering kali terjadi rumusan ini menggambarkan apa yang akan dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Jika rumusan semacam ini dibuat, tidak memberi tuntutan kepada siswa untuk belajar sehingga memperoleh hasil tertentu. Dengan singkat, dapat dikemukakan bahwa rumusan tujuan haruslah menggambarkan bentuk hasil belajar yang ingin dicapai siswa melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua adalah guru. Guru juga menjadi faktor internal. Yang pertama, guru memegang peranan yang sangat penting bagi keberhasilan belajar siswa, karena peran guru tidak akan bisa digantikan dalam proses pembelajaran. Adapun peran guru adalah sebagai pengajar yang ahli, motivator, mengelola siswa, dan lingkungan belajar. Beberapa aspek yang menentukan keberhasilan guru dalam proses mengajar, yang pertama adalah keadaan jasmani. Keadaan jasmani di sini adalah apabila seorang guru berada dalam keadaan yang kurang sehat, maka proses belajar akan terhambat pastinya. Beda halnya dengan guru yang dalam keadaan sehat akan dapat melakukan proses pembelajaran dengan lebih efektif. Yang kedua adalah keadaan fungsi jasmani. Fungsi jasmani ini berkaitan dengan fungsi alat tubuh seseorang seperti penglihatan, pendengaran, lisan, dan lain sebagainya. Yang keberadaan alat tubuh ini sangat berpengaruh pada proses belajar. Misalnya apabila ada seorang guru yang buta warna tapi ia mengajarkan materi tentang mewarnai atau mengenal warna kepada siswanya. Ini jelas tidak mungkin bisa efektif. Lanjut, yang ketiga adalah keadaan psikologis guru sendiri. Ini juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Seorang guru yang sedang stres sebaiknya tidak mengajar terlebih dahulu, karena dikhawatirkan ia akan melampiaskan emosinya kepada siswa-siswanya. Hal ini akan berdampak sangat tidak baik kepada guru maupun siswa. Siswa mungkin trauma terhadap guru yang telah atau bahkan sering melampiaskan emosinya kepada mereka. Bahkan yang lebih dikhawatirkan apabila si siswa tidak hanya trauma kepada guru yang psikologisnya terganggu ini, akan tetapi kepada guru-guru lain juga. Selanjutnya adalah latar belakang dan pengalaman guru. Ini juga merupakan aspek yang penting. Seorang pengajar dengan latar belakang pendidikan keguruan tentu lebih unggul daripada yang berlatar belakang bukan dari pendidikan keguruan.
Faktor yang selanjutnya adalah faktor anak didik. Sebagai pengajar, seorang se- eh, seorang pengajar harus mengetahui tentang kecerdasan siswa, kecerdasan yang dimiliki, yang biasanya mengindikasikan kecepatan menghitung dan pemahaman materi yang diajarkan. Selanjutnya adalah motivasi belajar siswa. Guru juga berperan sebagai motivator, yang dimana motivasi ini akan sangat berpengaruh bagi setiap siswa, karena motivasi adalah salah satu fungsinya ya mendorong atau menggerakkan jiwa sehingga mau melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah minat dan bakat. Sang pengajar juga harus mengetahui bagaimana minat dan bakat peserta didik, di mana setiap anak yang terlahir tentu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, tugas guru adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka. Siswa yang mempunyai kemampuan menggambar sebaiknya diberi stimulus lebih dalam menggambar. Dan juga siswa yang mempunyai kemampuan menggambar sebaiknya tidak diberi pelajaran menyanyi lebih banyak. Maka dari itu, sebaiknya sekolah memberikan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan bakat minat siswa. Faktor internal selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran juga sangat berpengaruh mengenai kegiatan mengajar. Media pembelajaran ini adalah dengan membuat konkret konsep-konsep yang masih abstrak atau yang masih sulit bagi para siswa-siswa, sehingga konsep apa namanya sehingga media pembelajaran dapat uh, dapat membantu siswa yang kurang memahami tentang pemahaman materi. Selanjutnya adalah kegiatan pengajaran. Pada umumnya kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik sebagai bahan pelajaran sebagai dengan bahan pelajaran sebagai perantaranya. Guru yang mengajar, anak didik yang belajar. Gaya mengajar guru mempengaruhi gaya belajar anak didik juga. Ada beberapa aspek yang dapat dilihat dari kegiatan pengajar untuk keberhasilan belajar mengajar. Yaitu yang pertama adalah gaya mengajar klasik. Gaya mengajar klasik, di mana proses pengajaran ini berupaya untuk memelihara dan menyampaikan nilai-nilai lama dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Gaya mengajar seperti ini kurang efektif, namun tidak dapat disalahkan secara sepenuhnya, manakala kondisi kelas yang mengharuskan guru berbuat sedemikian rupa, yaitu kondisi kelas di mana siswanya mayoritas pasif. Uh, Menurut Toifuri, ciri-ciri gaya mengajar klasik yaitu bahan pelajaran berupa sejumlah informasi dan ide yang sudah populer dan diketahui siswa. Ini bersifat objektif, jelas, sistematis, dan logis. Proses penyampaian materi juga menyampaikan nilai-nilai lama dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Berarti sistemnya secara turun-temurun seperti itu. Ciri-ciri selanjutnya adalah gaya mengajar ini biasanya siswanya pasif. Siswa cenderung kurang aktif dan guru lebih dominan menyampaikan bahan ajar. Namun kelebihan dari sistem pembelajaran gaya klasik, guru benar-benar expert, benar-benar ahli tentang pelajaran yang dipegangnya. Selanjutnya adalah mengajar teknologis. Mengajar teknologis ini fokus pada kompetensi siswa secara individual. Bahan pelajaran disesuaikan dengan tingkat kesiapan anak. Peranan ini, peranan isi pembelajaran ini adalah lebih dominan kepada kompetensi setiap siswa tadi. Menurut Toifuri, gaya mengajar teknologis mensyaratkan guru untuk berpegang pada media yang tersedia. Guru mengajar
dengan memperhatikan kesiapan siswa dan selalu memberikan rangsangan pada anak didiknya untuk mampu menjawab persoalan. Ciri-ciri gaya ini adalah bahan pelajaran terprogram sedemikian rupa dalam perangkat lunak dan perangkat keras yang ditekankan pada kompetensi siswa secara individual, disusun oleh ahlinya masing-masing. Materi ajar terkait dengan data objektif dan keterampilan siswa untuk menunjang kompetensinya. Peran siswa pada gaya mengajar ini adalah menyampaikan sesuai dengan tingkat kesiapan siswa, memberi stimulan pada siswa untuk dijawab, mempelajari apa yang dapat memberi manfaat pada dirinya, dan belajar dengan menggunakan media secukupnya. Sedangkan peran guru sebagai pemandu atau pembimbing siswa dalam belajar hanya mengarahkan, hanya memfasilitasi. Selanjutnya adalah gaya mengajar personalisasi. Gaya mengajar ini, guru menjadi kunci sebagai keberhasilan siswa. Ciri-ciri gaya belajar ini adalah yang pertama, bahan pelajaran disusun secara situasional, sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa secara individual. Peran siswa lebih dominan dan dipandang sebagai pribadi. Peran guru hanya membantu menuntun perkembangan siswa melalui pengalaman belajar, menjadi psikolog dan menguasai metode pelajaran dan sebagai narasumber. Yang selanjutnya adalah gaya mengajar interaksional. Gaya mengajar interaksional ini ciri-cirinya bahan pelajaran berupa masalah-masalah situasional yang terkait dengan sosiokultural dan kontemporer. Peran siswa lebih dominan, mengemukakan pendapat tentang realita, mendengarkan pendapat temannya, memodifikasi berbagai ide untuk mencari bentuk baru yang lebih tajam dan valid. Peran guru juga lebih dominan, menciptakan iklim belajar saling ketergantungan dan bersama siswa memodifikasi berbagai ide atau pengetahuan untuk mencari bentuk baru yang lebih tajam dan valid. Kita lanjut ke pendekatan guru. Yang pertama adalah pendekatan individual, di mana guru berusaha memahami anak didik dengan segala persamaan dan perbedaannya secara individu tentunya. Yang kedua adalah pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini lebih cenderung bagaimana sang pengajar mengetahui siswa dalam interaksi sosial atau ke orang lain. Yang ketiga adalah strategi penggunaan metode. Penggunaan strategi belajar dapat dilakukan lebih dari satu metode. Misalnya, penggunaan ceramah dengan metode tanya jawab pada mata pelajaran IPS. Kita lanjut saja ke evaluasi. Evaluasi juga menjadi faktor internal dalam mengajar, karena evaluasi bisa dikatakan sang pengajar dapat mengetahui bagaimana, sejauh apa materi yang diajarkan dalam pemahaman siswa. Kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yang pertama adalah faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang pertama adalah lingkungan fisik, yaitu lingkungan fisik sekolah sendiri yang seharusnya dijauhkan dari kebisingan dan polusi. Tentu keberadaan sekolah ini berpengaruh besar ya terhadap kondisi sosiologis, kondisi psikis dan psikologis siswa. Lingkungan sekolah yang berada pada pedesaan dengan lingkungan sekolah yang berada pada kota-kota besar, di mana kota-kota besar ada kebisingan suara kendaraan, suara proyek mungkin dari PT-PT atau polusi, tentu ini sangat berbeda dengan kondisi sekolah yang berada pada pedesaan. Yang kedua adalah sosial, lingkungan sosial masyarakat. Ini juga sangat berpengaruh bagaimana lingkungan
Bagaimana kondisi lingkungan masyarakat terhadap 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 tempat sekolah. Selanjutnya adalah lingkungan faktor masyarakat. Lingkungan faktor masyarakat ini pengaruhnya terhadap siswa secara langsung. Bagaimana ia bergaul, bagaimana kondisi masyarakatnya, apakah masyarakatnya baik atau masyarakatnya cenderung tidak mengedepankan adab atau dan lain sebagainya. Ini juga berpengaruh. Kita lanjut ke lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan aspek yang sangat penting dibanding kedua lingkungan tadi. Lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Banyak dari siswa sangat terpengaruh dari lingkungan keluarga ini, seperti sifat orang tua, ketegangan keluarga, lalu demografi keluarga, terus pengelolaan keluarga. Ini dapat memberi dampak kepada aktivitas belajar siswa, terutama dampak psikis. Terkadang orang tua yang apatis atau toxic parent itu lebih cenderung si siswa tadi mengalami depresi atau mengalami gangguan psikis tentunya. Kita lanjut saja, faktor eksternal yang berikutnya adalah faktor tujuan sekolah. Nah, ini faktor tujuan sekolah yang pertama adalah visi misi sekolah. Sekolah harus mempunyai visi misi yang jelas untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Di mana visi misi sekolah yang kurang bisa terpenuhi akan sangat mempengaruhi proses aktivitas belajar siswa. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran di sekolah. Ini juga sangat penting. Bagaimana apa tujuan pembelajaran di sekolah? Untuk poin selanjutnya, indikator keberhasilan mengajar akan dijelaskan oleh rekan saya Anisatun Nabiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mas Ahmad Sidqil Wafa mengenai tema makalah kami yang berjudul mengajar dan faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan mengajar, yaitu ada dua. Yang pertama, daya serap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi. Yang kedua, daya serap siswa terhadap pelajaran, maksudnya perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama yaitu tujuan. Maksudnya, perumusan tujuan menentukan kepastian dari perjalanan proses belajar mengajar. Yang kedua, guru. Definisi guru di sini yaitu tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Dalam hal ini, ada beberapa aspek yang menentukan keberhasilan guru dalam mengajar, yaitu kepribadian, pandangan terhadap anak didik, serta latar belakang dan pengalaman seorang guru. Yang ketiga yaitu anak didik. Aspek anak didik yang mempengaruhi keberhasilan belajar yaitu psikologis anak didik, intelektual, kesenangan terhadap pelajaran. Yang keempat, kegiatan pengajaran. Maksudnya, terjadi interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan pelajaran. Yang kelima, bahan dan alat evaluasi. Bahan pelajaran biasanya sudah dikemas dalam bentuk buku paket. Kemudian, guru akan membuat item-item soal evaluasi dengan perencanaan yang sistematis. Yang terakhir yaitu suasana evaluasi.
Itu tadi 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kegagalan mengajar. Yang pertama yaitu seorang guru kurang menguasai materi pelajaran. 2. Guru kurang menguasai kelas. 3. Guru enggan menggunakan alat peraga dalam mengajar. Yang keempat, guru kurang mampu memotivasi anak dalam belajar. 5. Guru menyamaratakan kemampuan anak dalam menyerap pelajaran. Keenam, guru kurang disiplin dalam mengatur waktu. Yang terakhir yaitu guru enggan membuat persiapan mengajar atau setidaknya menyusun langkah-langkah dalam mengajar. Itu tadi pemaparan sedikit dari saya mengenai tema makalah mengajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Demikianlah, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.